Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan nomor 165. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercelah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Punguan Ina HKBP Tamarunang.
Marilah kita memuji Tuhan. Nomor 3. Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu yang terdapat dalam kitab Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita membacanya secara responsoria. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor Naposo HKBP Tamarunang.
Marilah kita bernyanyi nomor 701. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian lansia dan keluarga HKBP Tamarunang.
Kor Punguan Ama.
Warta Jemaat. Warta Jemaat AKBP Tamarunang, Minggu 26 Oktober 2025, 1 Romawi Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Topik minggu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ripas Jalahobas Tunasa Ulaun Nadenggan. 2. Baptisan Kudus. Gereja akan melaksanakan baptisan kudus khusus kepada nama Melody Stella Sianturi, tanggal lahir 6 Agustus 2025, nama Bapak E. Sianturi SE, nama Ibu YFK Boru Sihombing MPD, alamat Mutiara Karyango 2, Blok L12, Wilayah 3. Baptisan dilaksanakan setelah persembahan kedua. 3. Kebaktian Wilayah 1. Gereja akan melaksanakan ibadah kebaktian Wilayah 1 pada hari Selasa 28 Oktober 2025 masuk pukul 19.30 WITA di rumah keluarga AT Bakara Inang Sintua Kristen FD yang dilaksanakan di Gereja HKBP Tamarunang. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat, parhalado, dan keluarga di ibadah tersebut. 4. Persembahan pujian anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Setelah ibadah minggu hari ini, anak sekolah minggu HKBP Tamarunang akan membawakan persembahan pujian dalam rangka pencarian dana untuk kegiatan perayaan Natal anak sekolah minggu HKBP Tamarunang tahun 2025. Marilah seluruh jemaat gereja turut serta berpartisipasi di pencarian dana tersebut. 5. Pelayanan pendeta HKBP Resort Tamarunang. 1. Pada hari ini, pendeta HKBP Resort Tamarunang berangkat mengikuti rapat pendeta HKBP yang dilaksanakan pada hari Senin 27 Oktober 2025 sampai dengan Kamis 30 Oktober tahun 2025 bertempat di Seminarium Sipaholon, Tapanuli Utara yang diikuti oleh 2.100 pendeta HKBP dengan tema Ciptaan Baru 2 Korintus 5 ayat 17 dan subtema Pendeta HKBP diutus mengemban pastoral profetik dan menghadirkan transformasi gereja dan masyarakat yang terbebas dari korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan kerusakan alam. 2. Mengikuti Sinode HKBP Distrik 17 IBT tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa 4 November 2025 sampai dengan Kamis 6 November tahun 2025 dengan agenda membicarakan program kerja dan anggaran distrik tahun 2026 bertempat di Hotel Tuwuh Malang, Jawa Timur. 3. Rencana pulang ke Makassar pada hari Jumat 7 November 2025. Marilah kita doakan kiranya pelayanan pendeta resort dapat berjalan dengan baik. 6. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat AKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Agusta Kristen Borusianipar, wilayah 3, perawatan di rumah. 2. E. Sianipar, wilayah 3, perawatan di rumah. 3. JJ Hutapea, wilayah 1, perawatan di rumah. 4. MDF Siregar AMD, wilayah 1, perawatan di rumah. 5. D. Borusilain SST MKes MKep, wilayah 3, perawatan di rumah. 6. YFH Sitorus, wilayah 2, perawatan di rumah. 7. B. Sinaga SE, wilayah 3, perawatan di rumah.
8. CH Pangaribuan, wilayah 2, perawatan di rumah, tetapi puji Tuhan hari ini sudah ikut beribadah dengan kita. 7. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja KBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 Oktober tahun 2025. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Tigor Nanggolan, tanggal lahir 20 Oktober 1980, wilayah 3. 2. Kasih Tompul SE, tanggal lahir 21 Oktober 1990, wilayah 2. 3. Leslie Panjaitan, tanggal lahir 22 Oktober 1994, wilayah 2. 4. Rahel Panjaitan, tanggal lahir 24 Oktober 1996, wilayah 2. 5. Putri Rahayu Silaban, tanggal lahir 25 Oktober 2013, wilayah 1. 6. Rini Jubelni Boru Hutahayan, tanggal lahir 25 Oktober 1969, wilayah 2. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 8. Ulang tahun pernikahan. Bila ada jemaat yang berulang tahun pada hari ini, majelis dan seluruh jemaat AKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya. 9. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Minggu 19 Oktober tahun 2025, ibadah umum berjumlah 138 orang. Minggu 19 Oktober tahun 2025, ibadah anak sekolah minggu 67 orang. 3. Selasa 21 Oktober tahun 2025, kebaktian wilayah 3 di rumah keluarga LR Samosir, Inang JR Borulumban Tobing, jumlahnya 43 orang. 4. Jumat 24 Oktober tahun 2025, PHD gabungan penguan ama, penguan ina, penguan lansia di Gereja KBP Tamarunang berjumlah 35 orang. 10. Warta tambahan. Kerja bakti. Dihimbau kepada ruas KBP Tamarunang agar datang mengikuti kerja bakti pada hari Sabtu 1 November tahun 2025 pukul 08.00 WITA. 2. Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing dan di layar LCD. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan memuji Tuhan nomor 22. Ku
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kenapa kurang bersemangat? Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu kita pada hari ini, di minggu yang ke-19 setelah Trinitatis, yaitu yang diambil dari 2 Timotius 3, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita dapat mengikuti dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita boleh jujur, hidup di zaman ini tidaklah mudah. Dunia berubah begitu cepat, nilai-nilai rohani semakin ditinggalkan, dan kebenaran seolah-olah tidak lagi mempunyai tempat. Saya teringat ketika saya melayani di salah satu gereja, ada seorang pemuda mengatakan, "Amang, kalau kita jujur, orang akan bilang kita bodoh." Kenapa? Ketika saya berjalan, saya menemukan sesuatu dan saya membutuhkan itu. Kalau saya jujur, saya tidak dapat apa-apa. Sedangkan orang yang kehilangan itu, ketika saya berikan, belum tentu dia katakan berterima kasih, malahan mungkin saya dihina. Lantas yang kedua dia katakan, "Amang, kalau kita menolong orang, maka kita dicurigai." Kenapa? Ketika seseorang itu susah, kita dengan tulus, dengan ikhlas membantu kehidupan orang lain, kita menjadi tongkat untuk kehidupan orang lain. Tetapi orang-orang yang menilai tentang perbuatan kita akan mengatakan ada yang mau diambilnya, ada sesuatu yang diharapkannya, ya. Lantas yang ketiga dia katakan, "Amang pendeta, kalau saat ini
kita mau hidup kudus, maka akan banyak orang mengatakan kita yang pertama sok suci, yang kedua malahan sudah dikatakan kalah pendeta kau biat, pendeta saja tidak begitu. Iya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengacu dari bentuk kenyataan yang hadir pada zaman ini, firman Tuhan pada saat ini mengetuk kita, membekali kita, serta mengajak kita untuk bisa mengevaluasi perjalanan kehidupan kita, mengevaluasi pertumbuhan iman kita, agar kita mampu benar-benar bertransformasi di dalam iman. Aku bukan lagi yang dulu, tetapi aku adalah yang baru di dalam Kristus. Oleh karena itu kita boleh lihat firman Tuhan pada saat ini, bagaimana Paulus mengingatkan, menguatkan anak rohaninya Timotius ketika dia akan melayani di kota Efesus. Begitu banyak pergumulan, begitu banyak aliran-aliran sesat, begitu banyak orang yang menilai Tuhan dengan perbuatannya, dengan pola pikirnya. Begitu banyak orang yang menilai semuanya sesuai dengan kemampuannya, bukan dengan imannya. Ada bahasa Sanskerta yang mengatakan inkarso sung tulodo, yang artinya pemimpin jadi contoh di depan, menjadi teladan di depan. Oleh karena itu Paulus berbicara kepada Timotius seperti teladan, bagaimana menguatkan dia. Keteguhan, kekokohan hati dari Timotius adalah penentu di dalam pelayanan-pelayanan yang akan dia emban. Bapak Ibu saudara-saudari, saya ajak kita bisa bayangkan bagaimana saat ini kita adalah Timotius pada zaman ini. Lantas Paulus hadir di dalam kehidupan kita, menguatkan kita. Oleh karena itu begitu luar biasa anugerah Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu tahu tentang kelamnya dunia ini. Tuhan sudah terlebih dahulu tahu tentang karakter pola pikir dari setiap umat manusia. Oleh karena itu hanya satu kitab yang kekal, hanya satu kitab yang hidup, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Ini yang boleh kita lihat, bagaimana Paulus menguatkan dari Timotius untuk dapat bukan hanya membaca, untuk dapat bukan hanya memahami, untuk dapat bukan hanya menghidupi, tetapi melakukan firman Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya, agar tidak goyah dan tidak bimbang. Karena Paulus sudah mengalami terlebih dahulu. Boleh kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudari yang membawa Alkitab, kita boleh lihat bagaimana sebelum Paulus mengatakan ayat ini di ayat 10, dia terlebih dahulu mengatakan di ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita. Bagaimana Paulus mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekhawatirannya. Jauhilah mereka itu. Iya.
Lantas di ayat 10, agar kita bisa paham, agar kita bisa menerima ayat 10 pertama sekali yang dikatakan Paulus, dan ini menjadi khotbah, adalah kata tetapi engkau. Ini menunjukkan bagaimana Paulus benar-benar memahami dan mengenal karakter dari Timotius. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Paulus menekankan, engkau berbeda dengan yang lain. Saat ini engkau berbeda dengan yang lain, tetapi aku akan menguatkanmu, akan mengkokohkanmu, agar kamu bisa berdiri tegak, berdiri kokoh, tanpa bimbang, tanpa ragu, tanpa takut. Oleh karena tadi saya katakan, saya ajak untuk kita, saya katakan kita adalah Timotius pada zaman ini. Bagaimana Paulus saat ini hadir menguatkan kita. Karena apa? Karena Paulus sudah mengetahui bahwa Tuhan punya rencana untuk Timotius di dalam penjalaan, di dalam pemberitaan firman-Nya, di dalam menjalankan kehidupannya. Bagaimana Paulus meminta Timotius, hidupmu adalah khotbahmu, hidupmu adalah nyanyianmu, hidupmu adalah ucapan syukurmu. Itu yang ditekankan oleh Paulus, agar bagaimana kehidupan ketika kita bernyanyi yang tadi seperti yang dinyanyikan oleh remaja Naposo Bulung. Hidup ini adalah kesempatan. Tadi ada saya ambil di ayat yang terakhir. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Apa selanjutnya? Selagi aku masih, bukan dikatakan selagi aku sakit. Kalau boleh kita mengevaluasi, pada saat kapan kita berserah sama Tuhan? Gak mampu lagi aku Tuhan. Iya, ketika kuat, lomokku lingoluku. Begitu kebanyakannya. Oleh karena ini, bagaimana firman ini mengajak kita mengevaluasi pertumbuhan iman. Ketika aku masih kuat, ya Tuhan pakailah aku, agar ketika nanti aku di dalam kelemahan tubuhku, aku menikmati setiap pelayanan-pelayanan yang telah aku lakukan, dan itu akan terus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang boleh kita lihat di dalam firman Tuhan pada saat ini. Malahan Paulus kembali mengingatkan Timotius di ayat 11. Dia katakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. Ini menekankan, jangan pernah menanamkan statement, kalau aku ikut Tuhan aku tidak bergumul. Jangan pernah menanamkan statement, kalau aku mengikut Tuhan aku tidak akan menghadapi masalah. Bapak Ibu saudara-saudari, masalah, badai yang besar itu tidak akan bisa kita hindari, dan Tuhan tidak akan mau menghindarkan itu. Tetapi Tuhan mau Dia bersama-sama dengan kita untuk menghadapi itu. Tuhan ingin kita bersama-sama dengan Dia. Kita boleh lihat perjalanan Yesus, begitu banyak masalah, tantangan, pergumulan yang hadir. Bukan tidak bisa Dia hindari itu semuanya, bisa. Tetapi dengan pergumulan, dengan permasalahan, ini adalah metode yang pertama mengevaluasi sudah seberapa dalam aku mengikut Tuhan. Sudah kuatkah aku? Sudah kokohkah aku? Lihatlah Bapak Ibu saudara-saudari, tanam-tanaman yang ditanam, mulai dari dia ditanam, dia sudah dicobai dengan angin besar. Dan dengan angin besar ini menguatkan dia untuk punya pondasi akar yang kuat. Ketika dia tidak punya akar yang kuat, maka dia akan mati. Lantas ayat berikutnya dia katakan lagi, dan ini penekanan Paulus kepada Timotius di ayat 13.
Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Kan Bapak Ibu saudara-saudari sering hadir dalam pikiran kita. Kenapa ya kok Tuhan membiarkan yang jahat ini terus bertambah jahat? Kenapa ya kok Tuhan membiarkan ada penipuan, ada penyiksaan? Iya, Tuhan bukan membiarkan, tetapi mereka dinina-bobokkan dengan kenikmatan duniawi ini. Kenapa saya katakan begitu? Coba kita lihat dulu Bapak Ibu Saudari. Mungkinkah Yesus salah pilih? Mungkin tidak. Yesus Maha tahu. Tetapi ketika Yudas berjalan dengan Yesus, berapa kali Yesus mengingatkan, membekali Yudas untuk dia berubah. Berapa kali Yesus menunjukkan bagaimana sebenarnya hakikat, integritas, identitas Allah Bapa yang di surga di dalam hidupnya. Tetapi itu dia lihat, sebentar itu juga dia akan hilang. Ini menggambarkan kehidupan di dunia ini yang akan terus kita hadapi. Tetapi apa kata Paulus di ayat yang ke-14? Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang. Jangan pernah sesalkan kenapa mereka begitu, tetapi kuatkanlah imanmu, pondasimu di dalam pertumbuhan imanmu. Ini yang dikatakan Paulus ketika engkau mengingatkan dia. Bagaimana Nabi Hezkiel mengingatkan, ketika ada yang salah, ingatkan dia. Kalau kau tidak ingatkan, dari darahmu akan aku tunggu darahnya. Tetapi ketika engkau sudah mengingatkan dia dan dia tidak berubah, darahmu telah lepas dari darahnya. Ini adalah penekanan tentang pertumbuhan iman, bahwasanya pertumbuhan iman kita bukanlah individu, tetapi pertumbuhan iman bersama. Iya, bersekutu. Ya. Oleh karena itu sangat jelas dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau boleh kita mengevaluasi, tetapi seperti saya katakan tadi, ini jadi bahan perenungan. Kalau boleh kita lihat, ketika kita masih muda, ini tidak pernah berubah. Sampai kita tua, ini tidak pernah berubah. Lantas pada saat ini di perkembangan zaman, kalau boleh kita mengevaluasi, Alkitab sudah digantikan dengan yang namanya ini. Iya. Iya. Apa yang menjadi pondasi kita? Banyak alasan mengatakan, Amang Pendeta, di gadget itu kan ada juga Alkitab. Iya, ada yang namanya aplikasi Alkitab, tetapi bukan itu Alkitab. Itu aplikasi Alkitab. Sedangkan aplikasi Alkitab yang kita buatkan di handphone belum tentu kita baca, apalagi yang ini. Iya. Ini yang diingatkan Paulus kepada Timotius. Di dalam tugasmu ingatlah Tuhan memberikan pedoman ketika engkau akan menjalani kehidupanmu. Apa itu? Firman Tuhan. Malahan sangat jelas dia katakan lagi, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Siana met-met nungatatadai jalai dohatai, tetapi terus mengena di dalam kehidupan kita, di dalam pertumbuhan iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana firman ini juga menekankan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini adalah petunjuk. Iya. Jangan pernah menyalahkan orang sesuai dengan pikiranmu, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari,
Ada lagu anak sekolah minggu, mungkin saya pernah sampaikan dan mungkin kita juga masih ingat. Yang liriknya begini. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci. Iya, ini kita nyanyikan, persoalannya kita perbuatkah? Oleh karena itu firman ini begitu sangat indah, bukan hanya mengetuk kita, bukan hanya berbicara kepada kita, tetapi menguatkan kita, mengajak kita untuk bisa mengevaluasi agar bertransformasi di dalam pertumbuhan iman yang diberkati Yesus Kristus. Serta ayat yang terakhir dia katakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya selalu katakan, ketika Tuhan masih memberikan kita untuk menikmati satu hari yang sudah Tuhan siapkan, Tuhan punya rencana untuk kita. Jangan pernah katakan hari-hari berlalu begitu saja. Ya. Hari esok kita akan dapatkan karena Tuhan punya rencana untuk kehidupan kita. Ada yang Tuhan minta. Oleh karena itu diminta, dikatakan pada saat ini bagaimana diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan ini menjadi topik minggu kita pada saat ini yang mengatakan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ripas jalahobas tunasa ulaun. Iya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang ingin kita lihat melalui firman ini, bagaimana firman ini juga menguatkan kita. Kita boleh lihat Paulus memberangkatkan Timotius bukan hanya untuk pekerjaan yang sia-sia. Semua punya manfaat, semua punya dampak, semua ada tujuannya. Dan itu yang boleh kita lihat. Bagaimana ketika Timotius melayani di kota Efesus, ketika dia memiliki pondasi yang sangat kuat, besarnya badai tidak mampu menggoyangkan dia. Besarnya masalah, tantangan yang dia hadapi tidak mampu menggoyangkan dia. Dia belajar dari sosok teladan yang dia lihat, yang telah berbicara kepadanya, yaitu Paulus. Bagaimana Paulus ini dipenjara, tetapi penjara tidak mampu menghambat pelayanannya. Bagaimana Paulus dibuang, tetapi karena dia dibuang tidak mampu menghambat pemberitaan firman yang dia lakukan. Dan ini yang ditekankan Paulus kepada Timotius, bahwasanya ketika Tuhan memberkati, maka Tuhan memperlengkapi, dan Tuhan punya tujuan untuk kita. Seperti yang tadi saya katakan, saat ini kita adalah Timotius pada zaman ini. Sama seperti Tuhan memanggil Timotius, begitu juga Tuhan memanggil kita pada saat ini, berkumpul pada saat ini. Kita berkumpul, Tuhan memperlengkapi kita. Bukan hanya Tuhan memberkati kita, tetapi Tuhan memperlengkapi kita untuk satu tujuan, untuk satu misi. Bagaimana hidupku adalah nyanyian untuk Tuhan, hidupku adalah khotbahku, hidupku adalah cerminan yang indah, dan aku menjadi pengikut pemberita firman Tuhan. Ini yang boleh disampaikan. Oleh karena itu bersukacitalah bahwa kita benar-benar terpanggil. Tadi saya ikuti setiap ibadah kita, mulai dari tadi bernyanyi kategorial kaum ibu. Kategorial kaum ibu terpanggil menyanyi kategorial remaja Naposo. Kategorial remaja Naposo terpanggil bernyanyi. Lansia maju ke depan. Kategorial lansia terpanggil bernyanyi. Kategorial kaum bapak. Kaum bapak terpanggil. Mari tanamkan. Aku adalah Timotius pada zaman ini yang Tuhan telah perlengkapi dan Tuhan telah berkati. Oleh karena itu aku tidak akan goyah dan tidak akan takut. Amin. Amin.
Begitu juga buat keluarga yang akan membawa anak untuk menerima baptisan kudus. Ketahuilah dan pahamilah serta imanilah bahwa engkau pada saat ini terpanggil untuk dapat memberikan ini, untuk dia diberkati dan menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi orang tua, saya bukan hanya seperti menasihati, tidak, tetapi mungkin nanti dari orang-orang tua kita bisa menerima gambaran bagaimana kebahagiaan menjadi orang tua. Ya, banyak dinamika-dinamika yang akan dihadapi. Tetapi ketika iman kita mengatakan, aku terpanggil menjadi ayahnya, aku terpanggil menjadi ibunya, ini menjadi kekuatan yang penuh. Tidak ada rasa takut. Ketika badai akan datang, ketahuilah Tuhan bukan menghilangkan badai tersebut, tetapi Tuhan menyertai engkau menghadapi badai tersebut. Tertanam di dalam iman kita bahwasanya sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Keluarga yang berbahagia, Tuhan memberkati. Begitu juga buat anak yang akan dibaptis, Tuhan memberkati. Begitu juga buat kita yang hadir pada saat ini. Maria Manginang, kita terpanggil di dalam Kristus menjadi khotbah yang hidup, yang dapat kita cerminkan di dalam karakter, pola pikir, dan perjalanan kehidupan kita. Serta yang terakhir, sesudah ibadah nanti akan ada anak sekolah minggu bernyanyi ke depan ini. Saya berharap Bapak Ibu, mari wujudkan sebagai bentuk keterpanggilan diri kita. Mereka bernyanyi untuk mencari dana agar mereka bisa bernatal. Kenapa? Mereka melihat kondisi dari gereja kita yang saat ini sangat luar biasa berkatnya Tuhan. Ya, mari kita bagian untuk mendukung dapat terlaksananya Natal Sekolah Minggu HKBP Tamarunang. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan. Dengan firman-Mu menekankan kami bahwa kami terpanggil menjadi pemberita firman, bahwa kami terpanggil menjadi saksi Kristus, bahwa kami terpanggil menjadi cerminan yang indah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Seperti Paulus menguatkan Timotius agar dapat berdiri kokoh di dalam menghadapi pergumulan, tantangan, masalah di dalam pemberitaan firman-Nya. Engkau juga memberkati kami ya Tuhan. Engkau juga menguatkan kami. Engkau juga memelihara pertumbuhan iman kami ya Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan. Melalui kehidupan kami, nama-Mu semakin dipermuliakan ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja-Mu HKBP Tamarunang ini. Mari Tuhan, berkati gereja-Mu ini, berkati seluruhnya para parhaladu gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati seluruhnya para pengurus kategorial sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, lansia yang ada di gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati juga seluruhnya Tuhan jemaat-Mu HKBP Tamarunang, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo, kaum bapak, kaum ibu, dan lansia ya Tuhan. Di dalam kehidupan, di dalam pekerjaannya, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang mengurapi, dan Tuhan yang memberkatinya ya Tuhan. Begitu juga buat program-program gereja-Mu ini Tuhan yang sudah terlaksana dan yang akan terlaksana. Mari Tuhan memberkatinya ya Tuhan. Seluruh panitia, baik panitia pembangunan gedung sekolah minggu dan begitu juga panitia pesta ulang tahun dan pesta Utilun HKBP Tamarunang. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati seluruhnya panitia agar dapat melaksanakan tugas takut akan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga di dalam ibadah kami
kami akan melaksanakan baptisan kudus. Mari Tuhan memberkati keluarga yang akan mengantarkan anaknya untuk dapat menerima baptisan kudus. Itu juga buat anaknya yang akan menerima baptisan kudus di tumbuh kembangnya. Tuhan yang jaga, Tuhan yang berkati. Begitu juga ya Tuhan untuk seluruhnya pelayanan pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang memberkatinya ya Tuhan. Begitu juga buat jemaat-Mu yang di dalam kondisi kelemahan tubuh, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang jaga, Engkau yang urapi, Engkau yang memberikan kesembuhan. Untuk Agusta Christine Borusianipar, Amang E Sianipar, Amang J Hutapea, Amang MDF Siregar, Inang D Boru Silahen, Amang IFA Sitorus, Amang B Sinaga, Amang CH Pangaribuan. Ya Tuhan, di dalam perawatannya Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang memberikan pemulihan total untuk hidupnya. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini bersuka cita atas pertambahan umur yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, yaitu Amang Tigor Nenggolan, Amangka Sitompul, Leslie Panjaitan, Rahel Panjaitan, Putri Rahayu Silaban, Inang Rini Jubeldi Boru Hutahayan. Untuk pertambahan umur yang Tuhan berikan, Tuhan juga menambahkan sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah kehidupannya, di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam rumah tangganya, begitu juga di dalam pekerjaannya. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami sadar kami manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Terpuji, termulia nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 sambil menyerahkan persembahan. Sudah
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita akan masuk ke acara baptisan kudus khusus atau Padidion Nabadia. Mari dimahita sian bukit nomor 146 ayat sada dohot ayat 2. Martang yang mahita alia manami na di bano gijang narodo ami tu julo mambuan danakon siya si maroham jalo maibana gabi supasu jala pargugui maibana mangyahi hanguluan sugut marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu dongan na mambuan danak si didionon tangyo kamu mahatan ni Tuhan Yesus laho mahamu tuliat portibion ninna mandok akasisyan na poday hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tubagasan kuwarin di bata ama dohot anak dotod di porbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na huto nahon itu hamu jala ingot ma say donganuk kudu hamu ganup ari rasi rasaro ajal ni hasyanganon manang isi na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan alai naso porsia hona uhum sogut tangyo kamu ma dohot hatan ni dibatan na tersurat di evangelium ni si Markus adong maka namambuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama ale dibicang akasisyan nema namambuan ni jadi dung di ida Tuhan Yesus si suku marohanan di dogma luas samu maaka dadanaki rotuau unang oray hamu nasida dia kasih songonido harajau ni debata na tutudo na hudo konon tu hamu manang isipe anggo sosong danak ibana mancalo harajau ni bata dang bongot ibana tusi dungi di haul maaka dadanaki dia pe humatangan na tu nasida mamasu nasida atong hati ndako kamu majolo hapersyatei doko kamu ma di dalam bahasa Indonesia. Atong alusihamu ma hata na usukunon to hamu di pangido hamu nuwang didion danakon tu bagasan nina hapersyamuna molo di pangido hamu alusna di pangido rohanami beha na olodo hamu mamudai anak munaon asa diboto jala dihuton na sida hata na dibata molo na olodo hamu alusna na uludo hami na uludo hamu marsuru na sida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan asa kaberuas na mangulo na sida di Tuhan Yesus Kristus
mulu na ulo alusna na ulo doham. Atong tapasahat ma iba na tu dibata marhiti-hiti padidion na badia romahamu tujulo. Ale Melodi Stella Sianturi Udidi maho tubagasan goar ni bata ama do tubagasan goar ni nakna Tuhan Yesus Kristus do tubagasan goar ito di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di haba mongot mon tubagasan haransaw ni di bata Rodi saliling nililing na. Amin. Tunatoras na baru mambuan tardidi jongjong ma. Ya. Martangiang mahita. Ale Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasat tami dadanakon tuho jala di jakokodo ibana gabi anakommo marhiti-hiti padidion na bade asa masuk tuhurian ni hala Kristen na badia ibana gitanoon jala gabi panian di hanguluan na saliling nililing na asi maroham dohot di natoras ni dadanakon. Saya pargugoy, jala ajari manasida, manugu-nugu dadanakon tuho, asarap nasida tarudi, dia ka artani harajomu. Amin. Mariti mahita, las jongjong mahita, saluhut na. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya meminta kepada kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita jangan langsung keluar karena anak-anak kita sekolah minggu akan menyampaikan lagu pujian sebagai bentuk jalan mereka mencari dana untuk Natal Sekolah Minggu HKBP Tamarunang.